Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan menjelaskan tentang profiling karakter peserta didik dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan profiling. Jadi, profiling dibuat agar guru dapat menentukan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik sesuai dengan karakter dan gaya belajarnya. Kemudian untuk penjelasan karakter peserta didik sendiri, di sini dijelaskan bahwa karakter peserta didik adalah totalitas atau kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Berikut adalah beberapa karakteristik peserta didik. Yang pertama ada etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan juga perkembangan motorik. Baik, di sini adalah salah satu contoh panduan profiling peserta didik. Berikut saya sebutkan beberapa aspek yang akan diobservasi. Jadi, untuk petunjuknya sendiri di sini untuk SS itu artinya adalah sangat setuju, poinnya ada 4. Kemudian S adalah setuju, poinnya ada 3. Selanjutnya KS atau kurang setuju itu poinnya ada 2. Dan yang terakhir adalah TS atau tidak setuju, ini poinnya hanya 1. Baik, untuk panduan yang pertama di sini yang diobservasi adalah perkembangan fisiologis. Jadi untuk perkembangan fisiologis di sini adalah untuk mengetahui perkembangan fisik dari peserta didik. Di sini kita dapat menanyakan beberapa pertanyaan seperti apakah saya dapat melihat dengan jelas tanpa menggunakan kacamata? Saya memiliki berat badan yang ideal atau tidak? Itu diisi sesuai dengan keadaan peserta didik. Jika sangat setuju bisa dicentang di sini, atau setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, saya memiliki tubuh yang sehat, bisa dipilih sesuai kolom di sini nanti dan sesuai juga dengan keadaan peserta didiknya. Dan beberapa pertanyaan lainnya. Kita lanjut saja. Untuk aspek kedua yang diobservasi ada perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Jadi di sini terkait dengan perkembangan siswa dalam mempelajari pelajaran bahasa Inggris ya, karena di sini saya mengajar bahasa Inggris, jadi untuk ranah ini tentang pelajaran bahasa Inggris. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain bisa diganti dengan mata pelajaran yang sesuai. Dan tadi ada beberapa pertanyaan juga. Kemudian untuk yang ketiga adalah perkembangan sosio-emosional. Jadi di sini adalah untuk mengetahui perkembangan sosio-emosional dari peserta didiknya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan seperti apakah saya suka berinteraksi dengan teman sekolah, atau saya antusias belajar bahasa Inggris, saya percaya diri tampil di depan kelas, dan pertanyaan lainnya. Nah, kita lanjut di sini ada perkembangan etnik kultural. Nah, untuk yang kolom di atas ini perihal pertanyaan seputar agama ya. Nanti agak berbeda di sini. Siswa diminta untuk berilah tanda centang sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. Jadi tinggal dicentang saja yang sesuai dengan yang mereka anut. Kemudian untuk di bawahnya ini masih kolom perkembangan etnik kultural, namun berbeda ya, di sini menggunakan pertanyaan setuju, sangat setuju, kurang setuju, dan tidak setuju lagi. Ini balik ke yang tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada minat belajar peserta didik. Di sini tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih minat peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Begitu. Selanjutnya di sini ada gaya belajar peserta didik. Jadi di sini untuk mengetahui gaya belajar apa yang disukai dan diminati oleh peserta didik. Jadi mungkin saja ada peserta didik yang suka dengan gaya belajar yang auditory atau mendengarkan. Kemudian ada juga yang senang dengan membaca, senang berdiskusi, dan mungkin gaya belajar lainnya. Begitu, kita dapat mengetahui hal itu dari observasi ini. Nah, selanjutnya
Di sini ada motivasi belajar peserta didik. Kita mencari tahu untuk motivasi dan semangat belajar peserta didik itu apa saja. Jadi nanti kalau kita mengetahui, kita bisa mengajak mereka untuk lebih semangat lagi, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan moral. Di sini kita mencari tahu perkembangan moral siswa, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan motorik untuk mengetahui bagaimana perkembangan motorik siswa. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.